Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super cantik takaran gelas blimbing. Kue lapis ini bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak, lembut, kenyal, dan mantep banget. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman cobain di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan wadah, masukkan 1 gelas blimbing penuh atau 240 gram gula pasir. Masukkan 2 gelas blimbing atau 200 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas blimbing atau 100 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 3,5 gelas blimbing santan atau 800 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Dan untuk setengah gelas blimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Kemudian saya aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk santannya tidak saya masak ya, langsung aja saya campurkan ke adonan. Kalau teman-teman bikin buat jualan, untuk santannya boleh dimasak terlebih dahulu biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Untuk santan yang saya gunakan santan segar. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 1 butir buah kelapa ya. Setelah semua bahan sudah tercampur dan menjadi satu adonan, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan disaring, selanjutnya kita bagi dua adonan sama rata. Untuk satu bagian adonan saya masukkan warna merah rose secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Lanjut di adonan kedua, kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, lalu kita aduk-aduk hingga larut, kemudian kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan warna putih ini kita campurkan ke adonan biar hasil warna putihnya lebih cerah atau nggak buram gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Untuk cetakan yang saya gunakan, cetakan bunga tulip seperti ini. Jadi untuk cetakannya ini bebas aja ya teman-teman, terserah mau pakai model yang apa aja yang ada di rumah. Lanjut kita oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Kita lakukan hal yang sama hingga semua cetakan ini kita oles dengan minyak goreng ya. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adonan yang pertama kita kukus lapis putih. Jangan lupa ya, sebelum kita masukkan ke cetakan diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Lanjut teman-teman, untuk yang pertama ini kita isi bagian putihnya. Jadi kita bentuk bagian bunga tulipnya ini, yang bagian melengkungnya itu kita bentuk motif seperti ini. Untuk videonya teman-teman lihat aja hingga selesai ya. Jadi kita masukkan untuk adonan motifnya ini sebanyak 1 sendok teh ya. Untuk caranya seperti ini, bikinnya mudah banget ya. Insya Allah saya rasa teman-teman kalau lihat videonya pasti pada bisa semua. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan supaya nanti setelah adonan motifnya sudah kita bentuk, langsung aja kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet bersih biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Untuk adonan motifnya kita kukus secukupnya aja ya, karena satu resep kue ini menghasilkan lumayan banyak. Karena kukusan yang saya pakai ini ukuran sedang, jadi saya kukus secara bergiliran, jadi saya bikin 2 kali ya teman-teman. Untuk adonan motifnya ini kita kukus selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya tidak bergelombang. Setelah 5 menit, lapis motifnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan lapis merah. Jadi kita masukkan untuk adonan lapis merahnya ini kurang lebih 1 sendok makan ya. Di sini saya gunakan sendok takar seperti ini. Kita isi 1 lapis ke dalam cetakan.
Jika udah siap seperti ini, lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis merahnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja ya, kurang lebih 1 sendok makan. Saya masukkan adonan ke dalam cetakan. Jika udah siap seperti ini, lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis terakhir warna merah. Jadi kita isi adonannya hingga hampir penuh cetakan, kurang lebih 1 sendok makan ya. Dan untuk adonan lapis terakhir ini, biar adonannya matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kue lapis cantiknya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Setelah ini saya lanjut lagi kukus sisa adonan hingga selesai. Nah, ini penampakan teman-teman kue lapis yang udah mateng. Jadi kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas teksturnya masih lembek ya. Alhamdulillah, setelah kue lapis cantiknya dingin, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya mudah banget, cetaknya ini kita tekan-tekan dan untuk hasilnya Masya Allah cantik banget. Untuk satu resep kue lapis ini menghasilkan 28 cetakan, dan ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Alhamdulillah teman-teman, kue lapisnya sudah saya keluarkan semua dari cetakan. Kalau teman-teman bikin buat jualan, kue lapisnya bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu kue ini bisa dijual di harga 2000-an. Kue ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, terutama bikin berisian snack box, dijamin deh pasti laris manis. Terakhir kita tambahkan stiker biar lebih menarik ya kalau kita bikin buat jualan. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue lapis yang satu ini? Sekarang sebelum kita jual, kuenya saya cobain dulu ya. Masya Allah, seriusan hasil kue lapis yang ini cantik banget. Dijamin ya kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya enak banget, lembut, kenyal, mantep banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.